Assalamualaikum sahabat dongeng. Selamat datang di Kampung Dongeng spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya sahabat, nama aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita dongeng Syirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah jubah Rasulullah. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Siti, tahu nggak rukun Islam? Oh, aku tahu dong. Coba, rukun Islam keberapakah kewajiban berpuasa? Tahu. Itu rukun Islam yang ketiga, betul nggak? Betul. Wah. Siti, Apa itu? berpuasa nggak? Oh, aku nggak puasa kan aku boneka. Gimana sih? Iya ya. Apa ya? Ada amalan apa ya Kak di bulan puasa? Nah teman-teman, ada amalan yang pahalanya sangat banyak bila kita lakukan di bulan Ramadan. Apaan tuh? Aku tahu Kak. Amalan itu adalah sedekah. Betul nggak? Hah? Iya apa? Betul nggak Karina? Betul. Karena Nabi Muhammad SAW sangat suka bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Seperti cerita yang akan dibawakan Kak Aurel ya. Wah, beneran? Ayo kita dengar kisahnya. Aku juga mau dengar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Aurel dari Kampung Dongeng, Sumatera Selatan. Semangat ya puasanya, sambil Kak Aurel temenin dengan kisah satu ini yang berjudul Kisah Jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini ceritanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di majelis ilmu, datanglah seseorang yang membawakan jubah yang sangat bagus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat menyukainya. Rasulullah pun pulang ke rumahnya. Rasulullah meminta Aisyah untuk menyimpan jubah kesayangannya itu. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk pintu Rasulullah. Ternyata ia adalah seorang pengemis tua. Ya Rasulullah, bolehkah aku meminta makanan? Aku sangat lapar, ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak mempunyai makanan di rumahnya. Rasulullah pun ingat akan jubah kesayangannya itu. Rasulullah bergegas meminta Aisyah untuk mengambilkan jubah kesayangannya itu. Rasulullah pun memberikan jubah itu kepada pengemis tua. Sang pengemis tua sangat berterima kasih dan sangat senang. Ia pun segera ke pasar. Nah sahabat, penasaran gak dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini.
kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Masya Allah, baik banget Rasulullah. Iya, tapi itu kan jubah kesayangan Rasulullah. Begitulah Nabi Muhammad, baik banget. Kita dengarkan lagi yuk kelanjutannya. Ayo, masih ada lanjutannya. Iya. Yuk, kita dengar lagi. Rasulullah pun memberikan jubah itu kepada pengemis tua. Sang pengemis tua sangat berterima kasih dan sangat senang. Ia pun segera ke pasar dan berteriak, "Wahai semua kalian yang ada di pasar, siapakah di antara kalian yang ingin membeli jubah milik Rasulullah? Aku memiliki jubah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia." Semua orang di pasar mendekat kepada pengemis tua itu dan menawar. Sampailah berita tentang pengemis tua yang menjual jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke telinga seorang saudagar. Saudagar itu sangat kaya raya. Tetapi sang saudagar itu buta, teman-teman. Ia pun meminta sang budak untuk membelikan jubah Rasulullah itu. Ia berjanji kalau budak itu mendapatkan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan memberikan kebebasan kepada budak itu. Sang budak sangat senang. Ia pun menuju ke pasar. Ia pun langsung membeli dan tidak menawar sama sekali. Nah sahabat, penasaran gak dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Sesampainya di rumah sang saudagar tersebut langsung mengambil jubah itu dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah penglihatanku atas izin-Mu dengan jubah milik hamba-Mu yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengusap jubah itu kepada matanya. Dan atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, saudagar yang kaya raya itu pun kembali mendapatkan penglihatannya. Ia langsung bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia pun berkata kepada budak tersebut, "Sebelum aku membebaskan kau, kembalikanlah dulu jubah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ceritakanlah apa yang telah terjadi kepadaku." Ucap sang saudagar. Sang budak pun mengetuk pintu rumah Rasulullah, mengembalikan jubah milik Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sang budak pun merdeka. Mendengar itu, Rasulullah pun tersenyum bahagia. Masya Allah, betapa berkahnya sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai deh ceritanya. Nah teman-teman, ayo sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kak Aurel, terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Wah, alhamdulillah, tulusnya sedekah dari Nabi Muhammad membawa banyak berkah. Iya, dengan izin Allah, saudagar yang kaya, yang buta bisa melihat kembali. Nah teman-teman, ayo berikan sedekah yang terbaik karena Allah. Yeay, Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, gimana nih cerita kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat serta bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita syirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.